Hai, welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sebuah organ penting yang ternyata punya peranan dalam proses homeostasis glukosa dan termasuk sebagai kelenjar eksokrin maupun kelenjar endokrin. Nah, itu adalah pankreas. Tapi hari ini kita akan bahas pankreas sebagai kelenjar endokrin. Nah, langsung aja kita bahas lewat mind map-nya ya. Oke, kita mulai dari anatomi dan histologi dari pankreas. Pankreas merupakan organ retroperitoneal yang termasuk dalam kelenjar eksokrin maupun endokrin yang terletak di posterior dari lambung. Secara anatomis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kaput pankreas, korpus pankreas, dan cauda pankreas. Kaput pankreas terletak di sekitar pars descendens duodenum, dan dia memiliki sebuah struktur yang disebut sebagai processus uncinatus yang menjadi tempat lewatnya arteri dan vena mesenterica superior. Korpus pankreas, yang merupakan lanjutan dari kaput pankreas, akan melewati columna vertebralis. Cauda pankreas, yang melewati renal sinistra, akan mencapai hilus limpa. Sisi anterior dari pankreas akan dilapisi oleh peritoneum parietal, sementara sisi posteriornya sudah bergabung bersama dengan peritoneum parietal dari dinding abdomen yang posterior. Nah, kita sudah bahas dari makrostrukturnya, sekarang kita masuk ke histologi dari pankreas. Secara histologi, pankreas tersusun oleh asinus-asinus yang merupakan bagian dari kelenjar eksokrin untuk menghasilkan enzim digestif yang kemudian akan dibawa menuju lumen usus melalui sebuah struktur yang disebut sebagai ductus pancreaticus. Bagian endokrinnya tersusun oleh pulau-pulau Langerhans yang melekat di parenkim dari kelenjar eksokrin, terutama di cauda pankreas. Terdapat 3 sel penyusun pulau Langerhans, antara lain adalah sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sel alfa akan menyekresikan glukagon, sel beta akan menghasilkan insulin, sementara sel delta akan menyekresikan somatostatin. Oke, seperti yang kita sudah bahas secara struktural, ternyata sel alfa dan sel beta dari pankreas ini berperanan penting untuk menyekresikan hormon glukagon dan insulin yang penting dalam menjaga homeostasis glukosa dalam darah. Sekarang yuk kita bahas tentang glukagon dan insulin. Pertama kita bahas dulu dari glukagon. Glukagon merupakan 29 amino acid polypeptide yang merupakan agen hiperglikemia yang poten. Target organnya adalah hepar atau liver, di mana glukagon ini akan memicu terjadinya gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari substrat non-karbohidrat, contohnya asam laktat, glikolisis, yaitu adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa, serta hasil glukosa yang telah dihasilkan dari gluconeogenesis maupun glikolisis akan dilempar atau dilepaskan menuju ke dalam darah. Nah, efeknya adalah terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Efek sekunder dari glukagon antara lain adalah penurunan kadar asam amino karena digunakan sebagai substrat untuk gluconeogenesis. Nah, tentunya dalam proses pelepasan hormon glukagon ada hal-hal yang berperan penting nih, yaitu ada yang memicu dan ada yang menghambat. Yang memicu antara lain adalah stimulus humoral, rangsang simpatis, peningkatan asam amino. Sementara hal yang dapat menghambat antara lain adalah peningkatan kadar glukosa darah, peningkatan sekresi insulin, serta peningkatan kadar hormon somatostatin. Oke, tadi kita udah bahas glukagon, sekarang kita masuk ke insulin. Insulin merupakan protein kecil yaitu 51 amino acid yang tersusun oleh 2 cincin asam amino yang dihubungkan oleh sebuah ikatan disulfida. Nah, insulin ini awalnya disintesis sebagai bagian dari rantai polipeptida besar yang disebut sebagai proinsulin. Mekanisme aksi dari insulin berawal dari adanya pemicu untuk pelepasan insulin. Contohnya, peningkatan kadar glukosa darah yang merupakan pemicu utama, peningkatan kadar asam amino dan asam lemak bebas di dalam darah, pelepasan asetilkolin oleh saraf parasimpatis, serta efek dari hormon-hormon lain, contohnya glukagon, epinefrin, hormon pertumbuhan, tiroksin, ataupun glukokortikoid. Kemudian, insulin yang telah disekresikan akan mengaktifasi reseptornya yang merupakan sebuah enzim tirosin kinase, di mana akan terjadi proses fosforilasi protein spesifik untuk memulai kaskade yang memicu ambilan glukosa dan efek insulin lainnya. Nah, setelah glukosa masuk ke dalam sel target, ikatan insulin juga akan memicu beberapa aktivitas enzimatik yang akan mengkatalis oksidasi glukosa untuk produksi ATP, menggabungkan molekul glukosa untuk membentuk glikogen, serta mengonversikan glukosa menjadi lemak. Nah, hal ini terutama terjadi di jaringan adiposa. Efek utama insulin tentunya adalah menurunkan kadar glukosa darah, terutama pasca makan. Tapi dia juga akan mempengaruhi metabolisme protein dan lemak. Kemampuan insulin untuk dapat menurunkan kadar glukosa darah dilakukan melalui mekanisme antara lain adalah meningkatkan membran transport glukosa ke sel-sel tubuh, terutama di miosit dan adiposit, menghambat pemecahan glikogen menjadi glukosa, serta menghambat konversi asam amino atau lemak menjadi glukosa. Nah, ternyata insulin juga berperan penting untuk perkembangan neuronal, perilaku makan, belajar, dan memori. Oke, tadi kita udah bahas dari mulai struktur dan hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas sebagai kelenjar endokrin. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, ya, bagaimana sih regulasi keseimbangan antara insulin dan glukagon. Nah,
Ternyata hal ini dipicu atau diregulasi oleh kadar glukosa di dalam darah. Nah, pertama nih, apabila terjadi peningkatan kadar glukosa darah, maka akan memicu sel beta pankreas untuk melepaskan insulin, di mana dia akan memicu terjadinya glikogenesis di hati serta ambilan glukosa oleh jaringan. Nah, hal ini akan berdampak pada penurunan kadar glukosa darah menuju rentang yang normal. Berbeda bila terjadi penurunan kadar glukosa darah. Nah, ketika terjadi penurunan kadar glukosa darah, akan terjadi pemicuan sel alfa pankreas untuk melepaskan hormon-hormon glukagon yang akan memicu glikolisis. Nah, glikolisis ini terjadi di hepar. Ketika terjadi glikolisis, maka akan terjadi peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi peningkatan sampai mencapai rentang yang normal. Oke, itu tadi pembahasan dari organ pankreas sebagai kelenjar endokrin. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Untuk akses mind map dapat dilakukan sesuai dengan instruksi yang ada di kolom description. See you next time.